Itu kalau yang sudah di Basul Masailkan ya. Di Basul Masail itu yang bahas tentang hukum-hukum agama. Kalau orang nyumbang ya, nyumbang apa-apa ke masjid, nggak ngomong wakaf, maka itu larinya amal jariah, jatuhnya amal jariah itu. Bahasanya sedekah, amal jariah itu banyak bahasanya, atau nyumbang bahasanya, atau beramal. Yang dimaksud nyumbang, sedekah, amal jariah sama semuanya, artinya itu semua amal jariah, atau bahasa gampang sedekah ya. Jadi bukan wakaf, selama nggak ada kalimat saya wakafin ini barang, maka jatuhnya amal jariah gitu. Sudah seperti itu. Nah kalau wakaf itu harus ikrar ya, harus ngomong saya wakafin ini barang itu, baru jadi wakaf. Nah kalau dia nggak ngomong begitu, saya wakafkan ini barang, itu nggak jadi wakaf ya. Jadi kalau ngasih apa-apa, semen dan sebagainya, itu sumbangan semuanya jadi sedekah. Sedekah itu amal jariah. Bahasanya sih sedekah. Bahasa yang menjadi itu sedekah, sedekah. Amal jariah itu istilah amal jariah, amal yang pahalanya ngalir gitu. Kalau bahasa apa begini, kalau sedekah tasodak tuh, saya sedekahkan ini, tasodak tuh ada, saya sedekah ini. Gitu. Bahasanya nanti ada pemisahannya. Kalau sedekah apa aja boleh, termasuk duit ya, sedekah dengan uang. Tapi kalau wakaf nggak boleh pakai duit. Jadi wakaf pakai duit nggak boleh, karena barang habis duit itu. Ya kalau dibelanjain pasir jadinya pasir, kan habis sudah nggak berbentuk duit. Jadi, maksudnya tidak berbentuk uang lagi, nggak boleh. Jadi wakaf tuh yang nggak boleh, mewakafin makanan, mewakafin duit nggak boleh. Pokoknya ada orang ngomong saya wakafin ini duit, nggak bisa jadi wakaf, nggak jadi wakaf gitu. Kalau tanah gini ya, kalau di kitab-kitab tuh wakaf tuh hadzal makan masjidan, saya wakafin di tanah tempat jadi masjid, jadi udah. Makanya istilah wakaf ada ikrarnya nanti. Maksudnya ini ya apa itu? KUA kecamatan ngurus gitu. Ada surat ikrarnya gitu. Ini untuk menyatakan karena ini kuat hukumnya, sehingga nanti ada ikrar wakafnya. Itu dari kecamatan, kelurahan sampai ke departemen agama. Artinya nanti ada nazirnya, siapa yang wakafin, siapa yang menerima wakaf, namanya nazir tuh. Jadi wakaf yang kagak boleh makanan sama duit ya. Tapi kalau kita umpamanya ini nih mihrab, siapa yang mau wakaf mihrab, orang beliin, itu jadi wakafnya ya. Jangan dibuang, nggak boleh, simpan di gudang. Itu dibuang dosa itu, dibuang dosa. Karena orang wakaf hukumnya sampai hari kiamat dia tetap mimbar itu, biar kata jangan hancur juga. Jadi bapak-bapak nanti kalau mau wakafin sarung, apa ada orang sembahyang celananya kotor, sarungnya sediain, tapi ditulis, tapi dicatetin, ada catatannya, ini wakaf sarung ini, wakaf sarung ini. Itu kalau bisa bukan dicatat aja, ditempel di sarungnya tulisan wakaf ya, kita nyetaknya merek gitu, wakaf, supaya ketahuan sarung itu wakaf. Kalau udah hancur jadi toko aja tuh sarung, nggak boleh dibuang. Artinya apa? Ini yang wakafin walaupun tukang sarung sampai jam mati di kuburan, itu sarung doang itu masih ngalir pahalanya. Itu maksudnya kalau wakaf begitu, saking kuatnya sampai ini dunia kiamat tuh masih ngalir gitu. Nah gitu, makanya kalau kayak tanahnya buat masjid wakaf. Sama di rumah kita juga bisa Pak. Kita punya kamar tempat sembahyang, tempat kamar kita khusus buat sholat gitu. Terus kita ngomong saya wakafin ini tempat jadi masjid, jadi masjid itu. Besok-besok bapak boleh itikaf di situ tuh, gak kudu ke masjid. Sebab itikaf harus di masjid, gak boleh itikaf di rumah. Gitu. Hukumnya itikaf di masjid. Nah tapi kalau junub jangan main di situ. Kalau ada yang head nggak boleh di situ, haram. Kan berlaku semua hukum. Gitu ya. Terus bocah-bocah kencing, pak bocah berak di situ nggak boleh, karena itu udah jadi masjid. Walaupun seukuran kotak doang tuh, kita sembahyang. Tapi kita wakafin dulu. Saya wakafin di tempat jadi masjid, jadi udah masjid. Gitu. Karena
karena buminya masjid, bukan bangunannya. Ini bangunan masjid. Yang wakaf itu ininya, ini tanahnya, gitu. Ini hari kiamat, hari kiamat. Jadi saksi, ya bisa nolongin kita nih nanti wakafnya. Ya kalau dia kalimatnya harus betul deh. Kalau dibeli barangnya apa? Pasir, usia berapa? Selama masih pasir aja. Bisa nanti kan berbentuk bangunan jadi tembok, jadi tiang. Bisa gitu. Jadi arahnya duit, tapi duit itu dibelanjakan barang gitu. Jadi wakaf. Iya, masjid. Gitu. Kayak contoh nih, orang mau wakafin karpet, tapi dia kasihnya duit. Saya wakafin karpet, saya nggak bisa beli, nanti beliin aja karpet ke masjidnya duitnya. Iya, jadinya ini yang dihitung karpet bukan duitnya. Iya boleh. Ya, kalimat itu udah kuat. Kalau di kitab itu yang jadi catatan itu kalimat, maksudnya yang jadi patokan hukum ucapan. Kalau yang berbentuk tulisan tuh utang piutang. Faidah tadayantum faktubuh. Jika kalian saling berhutang maka tulislah. Itu ada perintah nulis. Kalau apa? Wa idh qala idza qala insanun waqaftu hadzal makana masjidan. Ya sharihan. Ketika ada orang ngomong saya wakafkan ini tempat jadi masjid, ganti udah. Aslinya begini, kalau wakaf mah begini. Kalau kita pakai Imam Syafi'i, kita kan mengikutnya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i, semua ulama-ulama pengarang kitab yang murid-muridnya Imam Syafi'i hampir kok gak ada yang boleh ini. Gak ada sama sekali yang boleh ini, Pak. Ya, kecuali darurat keadaan. Itu pun tetap aja. Jadi gini maksudnya, emang mau kena jalan kan digusur juga, tapi dibayar. Pun mau nggak mau. Artinya kita nggak bisa pertahanin itu, ya. Akhirnya terjadi dan harus diganti tanahnya atau dialokasikan ke yang lain boleh, yang penting buat masjid. Tapi dalam istilah wakaf itu tanah walaupun udah jadi aspal jalanan tetap ada statusnya masjid itu sampai hari kiamat karena wakaf. Itu masalahnya kalau wakaf. Ya, sampai hari kiamat walaupun bentuk jalanan itu tetap masjid di akhirat sana. Tetap masjid. Artinya masjid itu tanahnya. Kalau ini namanya bangunan masjid, yang wakaf itu tanahnya, gitu ya. Nah gitu. Ya itu statusnya tetap masjid di situ, walaupun udah bentuk jalanan, karena dulunya wakaf. Gitu. Ya. Begitu aja masalahnya. Makanya agak repot, kecuali nanti Imam Malik. Satu-satunya ulama yang membolehkan wakaf itu boleh dijual, boleh juga dipindah. Ya, kalau Imam Syafi'i enggak, nggak boleh. Ya, ada tapi pakai mazhab lain. Itu sedaruratnya ya. Yang udah darurat banget mau nggak mau, ya dipindah tempatnya karena kegusur gitu, kemana atau diganti. Iya, atau diganti dengan yang lain. Dan Imam Syafi'i kitab karangannya semuanya nggak ada yang membolehkan. Ulama-ulama yang ikutin mazhab Syafi'i pun nggak ada. Ya, memang sempit. Di kitab manapun bab wakaf itu sempit sekali pembahasannya. Dijual kemudian dimanfaatkan lagi. Nah ini kan masalahnya dia begini. Di awalnya ikrar wakafnya itu, jadi saya wakafin ini keramik buat masjid di awalnya. Ya, artinya kuat hukumnya, nggak boleh diotak-atik, nggak boleh jual, nggak boleh dicopotin, nggak boleh dipindahin, jatuh ya di situ, taruh di situ, simpen begitu. Jadi pada waktu kita jual, walaupun hasilnya ada, kita bisa balikin naik ke masjid, itu sudah hilang awalnya. Pada waktu jual itu udah hilang itu, ya habis hilang. Terus kita beliin lagi, ada lagi, itu dihilangnya itu yang nggak boleh, awal hilangnya. Gitu. Jadi dia sekali ngucap jadi udah hari kiamat gitu. Memang sempit kalau Imam Syafi'i wakaf itu begitu sempit.